Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas F yaitu Cost Venture 3F. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai manajemen biaya dan pembuatan keputusan, khususnya mengenai analisis biaya relevan. Topik ini sangat penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena dalam dunia bisnis, setiap langkah yang diambil perusahaan dimulai dari produksi, pembelian bahan baku, promosi, dan strategi pemasaran, semua itu selalu berkaitan dengan biaya. Kesalahan dalam penghitungan biaya dapat membuat perusahaan rugi. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa benar-benar memilah biaya mana yang berpengaruh terhadap keputusan dan mana yang tidak. Makanya, analisis biaya relevan ini sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar keputusan yang diambil tidak hanya cepat tetapi juga tepat dan menguntungkan. Ada 4 poin utama. Yang pertama, apa itu manajemen biaya dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam dunia bisnis. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan analisis biaya relevan serta mengapa konsep ini penting dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, bagaimana penerapan analisis biaya relevan dalam situasi bisnis nyata, dan yang terakhir, apa manfaat serta tantangan bagi perusahaan ketika menerapkan konsep analisis biaya relevan. Dari 4 poin tadi sudah jelas bahwasannya tujuan materi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar manajemen biaya, lalu memberikan penjelasan mengenai peranan analisis biaya relevan dalam proses pengambilan keputusan, lalu memberikan gambaran tentang cara penerapan konsep analisis biaya relevan dalam dunia nyata, serta melihat manfaat dan tantangan bagi perusahaan dalam menghadapi konsep analisis biaya relevan. Dari tujuan ini dapat kita pahami bahwasannya analisis biaya relevan bukan hanya sekedar angka, tetapi sebagai alat untuk membantu perusahaan untuk bertahan serta bersaing di dunia pasar. Manajemen biaya merupakan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pemantauan biaya untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Singkatnya, manajemen biaya memastikan perusahaan tidak menggunakan dana untuk keperluan yang tidak diperlukan. Menurut Profesor Deden Mulyana, manajemen biaya membantu memberikan informasi mengenai biaya dan non-biaya seperti kualitas dan produktivitas untuk membantu manajemen membuat keputusan dan strategis. Sedangkan menurut Horngren, manajemen biaya tetap tidak dapat berubah dalam jangka waktu pendek, tetapi dapat berubah dalam jangka waktu yang panjang ketika permintaan meningkat atau menurun. Dari pendapat para ahli ini, dapat kita simpulkan bahwa manajemen biaya merupakan sistem yang tidak hanya fokus pada pengeluaran, tetapi juga membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang strategis. Biaya relevan dan biaya tidak relevan. Untuk pengertiannya itu sendiri, biaya relevan adalah biaya yang akan berubah jika perusahaan memilih satu alternatif tertentu, yang artinya itu biaya ini harus diperhitungkan dalam mengambil keputusan. Contohnya itu biaya bahan baku tambahan, biaya tenaga kerja langsung tambahan, dan biaya overhead variabel. Sementara itu, biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak berubah meskipun perusahaan mengambil alternatif yang berbeda. Misalnya itu biaya tetap tahunan, gaji manajemen puncak, atau biaya historis yang sudah terjadi. Konsep ini digunakan dalam berbagai keputusan penting seperti menerima atau menolak pesanan khusus, menutup atau melanjutkan lini produk, memilih produk apa yang diprioritaskan ketika sumber daya terbatas, dan mengganti atau mempertahankan peralatan. Dengan memahami ini, konsep biaya relevan, manajer bisa mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat. Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini. Yang pertama, analisis biaya relevan adalah alat yang sangat penting bagi seorang manajer untuk menentukan mana keputusan yang lebih menguntungkan untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, dengan mengabaikan biaya yang tidak berubah sama sekali,
serta hanya fokus terhadap biaya yang relevan saja, perusahaan menjadi lebih leluasa untuk mengambil keputusan mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien. Yang ketiga, contoh kasus yang kita ambil menunjukkan bahwasanya pendekatan ini memberikan gambaran jelas apakah suatu pesanan ataupun suatu keputusan layak kita ambil ataupun tidak sama sekali. Jadi, saran kami untuk setiap perusahaan menggunakan pendekatan ini dalam mengevaluasi setiap keputusan bisnis. Serta juga data yang diberikan nantinya harus data yang benar-benar akurat dan terkini agar hasil keputusannya nanti menjadi lebih tepat. Dan yang terakhir, kami juga menyarankan untuk setiap perusahaan membuka pelatihan kepada setiap manajer agar mereka juga mempertimbangkan tidak hanya aspek keuangan saja, tetapi aspek non-keuangan juga seperti reputasi ataupun kepuasan pelanggan. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.